Ya, diskusikan dulu. Persiapannya sudah ada PowerPoint-nya apa semua? Ya, siapkan dulu. Ya, oke, baik teman sekalian. Sudah persiapannya? Belum Pak, sedikit lagi Pak. Sedikit lagi? Oke, silakan.
Baik, teman sekalian, saya kira cukup waktunya kita persiapan ya. Bisa kita mulai diskusinya kelompok 1 dulu. Silakan siapkan paparannya, share screen, baru kita paparkan apa yang menjadi tugas kemarin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Izin mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami subkelompok 1. Baik, pertama-tama yang akan kita bahas sesuai dengan susunan tugas pada hari kelima, yaitu tanggal 24 Agustus. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan. Ya. Yang pertama, identifikasi apa yang menyebabkan lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang dapat mempengaruhi semangat nasionalisme dan patriotisme. Kemudian strategi edukasi dan pengendalian atau pemecahan masalah pada poin 1. Baik. Silakan, ada yang bisa di-share screen. Maaf, bukan yang ini yang kedua ya. Izin Kak Ayu bisa? Ayu Ya. bisa? Mungkin izin bisa membantu. Ya. Terima kasih Ibu Igin. Ya, ini hasil dari diskusi kami. Ya, silakan izin slide kedua. Ya. Ya. Identifikasi lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang dapat mempengaruhi semangat nasionalisme dan patriotisme, serta strategi edukasi dan pemecahan masalah. Yang kami angkat di sini yaitu nilai wawasan kebangsaan cinta tanah air. Permasalahannya, pandemi COVID yang semakin tinggi saat ini menyebabkan pembelajaran secara virtual, sehingga menyebabkan tidak ada lagi upacara setiap hari Senin yang diikuti oleh anak-anak sekolah maupun instansi-instansi yang ada dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Bahkan upacara 17 Agustus tidak lagi dimeriahkan atau tidak lagi semeriah sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan perlombaan yang ada. Kemudian strategi edukasi dan pengendalian atau pemecahan masalah, pentingnya peran guru atau pengajar dalam memberikan tugas atau pelajaran yang mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme seperti menghafal dan menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian menghafal hari-hari besar nasional,
dan mempelajari peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekalipun kita tahu seiring berjalannya waktu, dunia kita semakin canggih, kita pun saat ini melaksanakan laskar secara virtual sehingga semua dilaksanakan serba online. Maka anak-anak sekolah bahkan kuliah sekalipun sekarang pembelajarannya melalui virtual. Namun strategi edukasi dan pengendalian pemecahan masalah tersebut diupayakan sekalipun melalui online atau virtual, namun tetap menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme seperti contoh-contoh yang telah kami paparkan tadi. Ya, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan kelompok 2 tanggapi. Bisa sharing, ya, tidak harus bertanya, bisa berbagi pengalaman, mungkin strateginya, bisa juga mungkin menanggapi, bisa juga bertanya. Silakan. Jadi ini bebas di sini ya, baik kelompok 2 maupun sesama kelompok 1. Kalau mau menambahkan, kelompok 1 hanya bisa menambahkan. Kalau kelompok 2 bisa bertanya, bisa berbagi pengalaman, dan bisa menambahkan. Silakan. Dan resen ya, supaya panitia melihat, supaya terekam. Karena nilai diambil di akhir begini dan rekaman diputar kembali oleh penyelenggara. Ini sih Pak. Ya, Mungkin silakan. tambahan untuk strategi dan edukasinya. Dalam pengendalian dan pemecahan masalahnya, saya tambahkan satu, contohnya mengibarkan bendera merah putih di depan rumah setiap tanggal 17 menjelang Hari Raya Kemerdekaan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Jadi biasa kita dengar di RRI itu, Kementerian Dalam Negeri itu menginstruksikan bahwa setiap tanggal jam 10, setiap hari kerja, itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan. Dan secara bergilir setiap OPD itu harus ada yang upacara setiap hari Senin. Walaupun dibatasi hanya 50%. Nah, itu salah satu cara untuk strategi mengantisipasi pudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kemudian bisa ditunjukkan dulu dengan unjuk kerja lain-lain seperti bentuk-bentuk kepedulian. Ya, secara jadi yang dimaksud nasionalisme ini bukan sekedar semangat kepahlawanan atau patriotisme, tapi dilihat juga menyangkut masalah kita, kepedulian kita kepada sesama ya. Ya. Sepanjang bingkai yang kita kedepankan adalah kebersamaan sebangsa dan setanah air dalam rangka membantu, itu bagian dari nasionalisme. Ya. Nanti akan Anda belajar juga apa sih nasionalisme itu, misalnya selalu mengawali kegiatan dengan berdoa, ya. Kemudian menghadirkan Tuhan dalam setiap keadaan. Maksudnya kalau kita ingin berbuat, selalu mengingat bahwa ada Yang Maha Kuasa yang memberikan kepastian, kita hanya berusaha dan berdoa. Ya, saya kira banyak hal yang bisa jadi, ini merupakan hal-hal yang harus terinternalisasi ya dalam sanubari kita dan teraktualisasi dalam tindak gerak kita sehari-hari. Kenapa? Karena tidak sedikit ya ASN ini, pegawai negeri sipil ini adalah dianggap sebagai orang-orang pilihan. Ya, Anda sadar enggak? Yang ingin seperti kalian ini berapa ratus ribu orang ya di Indonesia ini. Kalau kita perkecil skopnya untuk di Sulawesi Tengah, berapa ratus ribu yang bisa lolos hanya kalian. Kalian berapa orang yang satu angkatan? Berarti Anda mendapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kepercayaan mengabdi. Tentu dalam mengabdi ini kita harus mengedepankan nilai-nilai seperti disampaikan teman Anda tadi. Kenapa? Karena sangat disayangkan kalau kita sudah terpilih menyisihkan orang-orang lain, lantas kita bekerja tidak sesuai dengan harapan. Ya.
Harus merubah mindset sudah yang tadinya berpikir bekerja mencari uang, sekarang bukan tidak butuh uang, tapi kita anggap bekerja itu ibadah. Kenapa? Kan nikmat betul kalau kita sambil ibadah dapat uang juga. Kan gaji kita sudah ada. Gaji sudah ada. Jadi itulah yang kita syukuri. Tapi kalau mendapat tambahan, misalnya ada honor atau bentuk lain, ya alhamdulillah kita sangat bersyukur. Karena memang di seperti tempat saudara kan berbeda ya. Ya, kalau di kota-kota besar yang namanya perawat itu ya lain gajinya, lain dia punya kalau dibuka praktik. Tapi kalau untuk sementara di tempat Anda bertugas, iya, saya yakin kedekatan masyarakat, kemudian cara Anda mengabdi kebanyakan dibayar thank you itu. Kebanyakan dibayar thank you. Itulah upaya kita, latihan kita. Kelak ketika Anda dapat dari masyarakat penghargaan, dianggap bagus, maka mereka bisa menilai. Dan tidak selamanya kalian di situ. Kalaupun bukan berupa uang langsung Anda dapatkan, tapi paling tidak adalah penghargaan dari orang lain, kemudian nilai manfaat sosial, kemudian kesehatan. Ya, banyak orang mendoakan kita kepada kebaikan, itu jauh lebih bermanfaat dibanding kita sekedar mengejar uang. Ya, hitung itu adalah kalian punya sedekah, ya, sedekah. Ya, kemarin saya diberikan resep itu sedekah itu. Saya tidak tahu mau bayar apa, saya halal bijak bayar terima kasih dan saya berdoa, ya Allah selamatkan anak saya, ya, semoga semua mereka sehat-sehat, sukses, ya, kan yang begitu. Ya, itu sering saya lakukan. Ya. Oke. Nanti sebentar juga akan saya tutup dengan sebuah cerita kalau kita tentang wawasan kebangsaan. Itu bagaimana pentingnya untuk berbagi. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya, kalau belum ada menanggapi, lanjut. Isu kedua, isu kontemporer. Ya, baik. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu identifikasi analisis isu kontemporer dengan teknis analisis isu lingkungan strategis pada lingkungan masyarakat atau OPD Anda. Buat paparannya dan presentasikan per kelompok. Mungkin izin bisa share screen Ya, lagi. silakan. Ya. Ya, baik. Iya. Lanjut slide kedua. Ya. Ini ada 3 isu yang kami angkat. Yang pertama, pasien yang dirujuk masih ada yang menggunakan transportasi umum. Ya, perlu kami sampaikan terlebih dahulu, Pak, isu yang kami angkat memang betul-betul yang terjadi di daerah kami bertugas di kepulauan. Jadi mungkin kami berharap dengan kami angkat ini mungkin ada pemecahan-pemecahan masalah yang dapat menyelesaikan masalah ini. Ya, yang kedua, tenaga kesehatan masih ragu untuk melaksanakan vaksin ketiga. Kemudian yang ketiga, sulitnya proses rujukan pasien yang tidak memiliki BPJS terkait sarana transportasi laut. Ya, dapat kita lihat di sini dari skor yang ada. Isu yang pertama mendapat skor 17, isu yang kedua mendapat skor 14, dan isu yang ketiga mendapat skor 19. Kemudian dari tabel USG, ya, dapat kita lihat demikian, tetap isu yang ketiga ini masih menduduki ranking yang pertama, karena seberapa urgent ketika masalah ini tidak
diatasi itu sangat urgent karena berhubungan dengan nyawa pasien. Ya, kemudian lanjut. Ya, secara fishbone, kira-kira penyebabnya apa sampai bisa terjadi masalah tersebut? Kita lihat dari manusia. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengurusan BPJS. Dapat kita pahami bahwa di daerah-daerah terpencil masih sangat banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh teknologi. Kita bersyukur generasi-generasi sekarang kita bisa menikmati perkembangan teknologi, namun masih ada daerah-daerah tertentu yang sama sekali belum tersentuh yang namanya perkembangan teknologi, sementara pengurusan BPJS ini kalau dapat kita ikuti saat ini itu semua serba online, sehingga penyebab utama kenapa terkendala di BPJS karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam proses pengurusan BPJS tersebut. Kemudian kita lihat dari sarana, biaya yang diperlukan besar dan tidak bersedia tempat pengurusan BPJS dan tidak tersedianya tempat pengurusan BPJS di daerah terpencil. Sarana ini maksudnya biaya yang diperlukan ketika mereka tidak memiliki BPJS, otomatis proses rujukannya harus dibebankan kepada pasien. Ya, sementara kalau kita bicara transportasi laut itu cukup memakan biaya yang cukup besar. Kemudian tidak tersedia tempat pengurusan BPJS di daerah terpencil. Ya, sudahlah tempatnya, sedangkan teknologi belum sampai ke sana. Bagaimana mau tersedia tempat pengurusan BPJS? Kemudian kita melihat dari metode. Biaya transportasi ditanggung sendiri oleh pasien, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya program jaminan kesehatan. Ya, itu tadi karena tidak ada televisi, tidak ada HP Android, sehingga kalau tidak diberitahu dari pihak yang bersangkutan, maka mereka tidak tahu. Ya, mereka tahu ya pergi ke sarana kesehatan ya akan berobat, tapi mereka tidak tahu jalur-jalur yang ditempuh seperti yang sudah terjadi saat ini. Kemudian dari segi lingkungan, jauhnya jarak yang ditempuh dalam proses rujukan dan harus melewati laut. Ya, merujuk dari Wakai ke Ampana itu harus menggunakan speed. Jadi itu sangat berpengaruh, menjadi penyebab kenapa masalah ini bisa terjadi. Sehingga menjurus ke akibatnya yaitu proses rujukan menjadi terhambat dan memperlambat pengobatan terhadap pasien yang bisa menyebabkan pasien tidak tertolong. Lanjut. Ya. Kemudian kita melihat gagasan apa yang harus kita tempuh. Yang pertama, pemerintah desa mengupayakan masyarakatnya untuk mengikuti program jaminan kesehatan nasional. Karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tempat tersebut, ya pemerintah desa, atau yang paling lebih dekat lagi mungkin kepala dusunnya. Jadi itu melalui pemerintah yang mengupayakan supaya didata ini masyarakat ini kira-kira yang mana yang belum mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan kartu BPJS. Itu tadi kenapa mereka tidak bisa mengurus karena mereka tidak tahu caranya, tidak tersedia fasilitas. Sehingga diupayakan supaya fasilitasi masyarakat dalam pengurusan kartu BPJS. Diarahkan, oh Bapak, Ibu harus ke sini dulu, ini yang disiapkan, berkas-berkasnya begini, dari sini, ke sini, ke sini, sehingga masyarakat merasa tertolong dan dari yang tidak tahu menjadi tahu, oh saya harus ke sini, saya harus ke sini, sehingga mereka tidak ada lagi,
oh sulit ini Mbak urus BPJS, oh saya tidak mampu mengurus BPJS. Tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa dan mereka tidak mampu karena dibantu oleh pemerintah yang memfasilitasi masyarakat tersebut. Kemudian, kira-kira apa dampak jika masalah ini tidak cepat teratasi? Yang pertama, memperlambat pengobatan terhadap pasien. Akibatnya bisa fatal, karena kalau yang dirujuk ini rata-rata semua yang urgent. Yang kedua, proses rujukan terhambat, karena baru mau urus ini itu, belum biaya transportasi yang harus ditanggung keluarga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menambah beban pikiran pasien dan keluarga pasien. Yang tadinya cuma sesak, bisa-bisa langsung kejang-kejang. Karena mendengar biaya rujukan ini tidak sedikit. Nah, kemudian keluarga yang mendampingi juga, aduh bagaimana ini. Belum terhambat dengan komunikasi. Misalnya dari pulau yang satu ke Wakai itu kadang tidak ada jaringan. Baru mau kasih tahu keluarga di kampung, di pulau seberang, tidak bisa. Oh kami ini mau dirujuk lagi ke Ampana. Seperti itu. Jadi ketika masalah ini tidak teratasi memang akan berakibat sangat fatal. Sehingga kami mencoba mengangkat isu tersebut. Demikian pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon dikoreksi dan ditambahkan. Terima kasih. Baik, makasih. Luar biasa bagus paparannya ini. Lengkap. Silakan teman, ada yang mau tanggapi? Ya, silakan. Ya tolong untuk kelompok lain, silakan. Karena ini saya terus terang panen nilai hari ini, bukan cuma saya menilai, jadi makanya raise hand, nah, nanti akan direkaman diputar oleh panitia. Nah, bagaimana caranya kita untuk berdiskusi? Rekaman itu akan terekam, panitia akan membuka kembali, makanya sudah direkam ini kan? Ya, terekam. Ya, silakan. Fahmi. Ya, Fahmi dulu. Silakan raise hand ya supaya terekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan tentang lingkungan yang tadi dipaparkan Ibu Ayu. Mungkin bisa ditambahkan kalau kebiasaan masyarakat di pulau itu masih percaya dengan orang pintar atau dukun. Sehingga sosialisasi kurang maksimal. Makanya masyarakat tidak terlalu percaya dengan pelayanan kesehatan. Terus kebiasaan masyarakat juga kadang nanti sudah sakit baru ke rumah sakit atau puskesmas. Padahal sebenarnya